Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Murbei Channel pada acara Ngopi Bir, Ngobrol Pertanian Bojong Gambir. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa memajukan pertanian di Indonesia. Penyuluh tangguh, petani sejahtera, Tasikmalaya maju. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pembibitan stek lada perdu. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus video ini. Lada perdu merupakan tanaman rempah-rempahan yang dihasilkan dari teknologi budidaya tanaman. Dan ini adalah tanaman lada perdu yang berada di BPP Bojong Gambir. Itu telah melakukan pembibitan selama 2 tahun dan telah memberikan hasil yang cukup baik, yaitu sekitar 200 gram per tanamannya. Baik, lalu apa saja keuntungan dari tanaman lada perdu ini? Yang pertama, tanaman lada perdu ini bisa memperindah lahan perkarangan kita seperti yang berada di BPP Bojong Gambir ini. Yang kedua, tanaman lada perdu bisa memberikan kemudahan saat kita melakukan pemanenan, karena kita tidak perlu lagi membawa tangga saat melakukan pemanenan. Seperti contohnya, saat kita akan melakukan pemanenan, kita langsung melihat ada buah yang matang. Semisal ini ada buah matang, lalu kita mengambilnya. Jadi lebih mudah seperti itu. Yang ketiga, yaitu tidak memerlukan tiang panjat. Jika biasanya tanaman lada membutuhkan tiang panjat untuk hidup dan dilakukan untuk budidaya, maka tanaman ini atau teknologi tanaman lada perdu ini tidak memerlukan lagi tiang panjat. Dan yang keempat, yaitu tanaman lada perdu lebih mudah dilakukan pemeliharaan. Secara ekonomis, tanaman lada perdu cukup menguntungkan karena dengan jarak tanam 2 kali 1, tanaman lada perdu dapat ditanam sebanyak 4.500 tanaman pada 1 hektar lahan. Dan biasanya dalam satu pohon akan menghasilkan 200 gram lada yang harganya cukup bervariasi. Jika saja kita ambil sampel harga lada yaitu 30.000, maka dikalikan dengan jumlah tanaman yang ada di lahan 1 hektar yaitu 4.500, akan didapatkan kurang lebih keuntungan yaitu 27 juta di tahun kedua penanaman. Dan akan terus meningkat pada tahun ketiga, yaitu meningkat sebanyak menjadi 500 gram per tanamannya. Baik, untuk memilih cabang yang akan kita jadikan stek, yaitu menggunakan cabang ataupun sulur buah, dan kita bisa mengambil pada bagian ini dengan alat yaitu gunting stek. Usahakan gunting stek yang kita gunakan harus dalam kondisi yang bersih dan juga tidak berkarat, agar nanti tidak terjadi kontaminasi terhadap bibit ataupun stek yang kita ambil. Lalu kita gunting. Oke, ini sudah jadi dan siap untuk dilakukan pembibitan atau proses selanjutnya. Baik, setelah kita mempersiapkan cabang ataupun sulur buah dari lahan yang telah kita ambil tadi, kita harus melakukan proses selanjutnya dengan menyiapkan bahan-bahan lainnya. Yang pertama, kita harus menyiapkan wadah untuk melakukan perendaman dari stek yang telah kita persiapkan. Kemudian kita persiapkan juga larutan fungisida nabati yang kita gunakan dari kunyit, dan ini bisa digunakan untuk mencegah terjadi serangan penyakit dari jamur. Kemudian kita juga menyediakan larutan ekstraksi dari bawang merah untuk membantu pertumbuhan akar dari stek yang kita akan tanam nantinya. Kemudian di sini ada media yang sudah kita masukkan ke dalam polybag. Di dalam polybag ini media terisi yaitu tanah dan juga pupuk kandang sebanyak 1:1. Oke, kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu
melakukan pembuangan dari cabang yang telah kita ambil tadi. Kita harus membuang cabang bagian paling pucuknya, karena di bagian paling pucuknya cabang ini atau sulur buah ini masih memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga akan menyebabkan terjadi serangan penyakit jika kita menggunakan pada bagian cabang yang di ujung atau di pucuknya. Ini hasil dari pemotongan atau pembuangan pucuk cabang ataupun sulur tanaman lada perdu. Kita menyiapkan stek 2 ruas ataupun 2 buku. Yang ini adalah buku atau ruas, itu 1 dan 2. Kita juga perlu membuang setengah daun dari stek yang kita sediakan untuk mengurangi terjadinya penguapan air dari stek yang kita akan tanam nantinya. Proses yang pertama, kita harus menuangkan larutan fungisida nabati yang terbuat dari kunyit ini ke dalam wadah sampai diperkirakan stek ini dapat terendam dengan airnya. Namun saat ini kita tidak akan merendamnya, hanya sebagai contoh saja, karena memerlukan 1-2 jam perendaman. Setelah stek ini direndam di dalam larutan kunyit yang ada, kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Kemudian larutan ini kita ganti dengan larutan ekstraksi dari bawang merah. Untuk apa larutan bawang merah ini? Yaitu untuk membantu pertumbuhan akar dari stek. Karena larutan bawang merah mengandung IAA atau auksin, yaitu zat perangsang tumbuh. Baik, setelah stek ini berhasil ataupun direndam menggunakan larutan dari ekstraksi bawang merah, kita lanjutkan ke proses penanaman ke dalam polybag yang telah disiapkan. Untuk cara penanaman tidak jauh berbeda dengan seperti yang kita biasa lakukan, yaitu kita membuat lubang tanam, bisa menggunakan jari ataupun dengan alat bantu lainnya. Kita langsung membuatnya seperti ini, lalu kita memasukkan sampai buku ataupun ruas dari batang yang dekat dengan bagian bawah menyentuh bagian tanah, lalu kita padatkan. Dan dilakukan penyiraman dengan air. Kemudian kita juga perlu melakukan penyungkupan agar proses dari pembibitan ini dapat berlangsung dengan baik. Baik, setelah dilakukan penyungkupan ini, maka proses dari pembibitan ini sudah selesai. Dan di sini saya sudah menyiapkan bibit yang sudah ditanam selama 1 bulan dan sudah tumbuh tunas di bagian atasnya. Dan ini pada 3 atau 4 bulan bibit akan siap untuk ditanam di lahan. Diperkirakan akan tumbuh sepanjang 25 cm sampai 40 cm dari sulur yang barunya, kemudian yang akan muncul nantinya. Seperti itu. Mungkin itulah tahapan-tahapan dalam melakukan pembibitan stek tanaman lada perdu yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan lada perdu. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga disebarkan sebanyak-banyak mungkin ya, agar video ini bisa memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas ataupun untuk diri kita pribadi. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Penyuluh tangguh, petani sejahtera, Tasikmalaya maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.